Didatangkan ke Jawa sebagai solusi dari SS untuk menaklukkan beratnya jalur pegunungan Priangan. Menghadirkan teknologi yang sama sekali baru ke Jawa, yaitu Articulated Malay. Kehadirannya membuka pintu bagi kedatangan Malay-Malay raksasa yang kelak merajai jalur pegunungan di Jawa. Inilah cerita tentang lokomotif Malay BB10, si kecil yang berperan besar. Ikuti di Kereta Nostalgia. Sejak akhir abad 19, SS sangat berambisi untuk menghubungkan Buitenzorg, tempat istana gubernur jenderal, dengan kota-kota penting di sebelah timur Jawa dengan jaringan kereta api. Bagian pertama yang berhasil dituntaskan adalah jalur antara Bogor, Cicurug, dan resmi dibuka pada tahun 1882. Pada tahun 1894, Buitenzorg akhirnya tersambung dengan Jogja dan Surabaya lewat Bandung dengan melintasi jalur pegunungan Priangan Selatan dan Timur. Sejak dibuka, jalur ini mengalami peningkatan perjalanan sampai 50% pada tahun 1890-an, terutama pada ruas Bogor, Padalarang, dan Bandung. Awalnya, SS menggunakan armada seri 300 dan 400 buatan Hartmann Chemnitz untuk berdinas menarik kereta terutama di jalur pegunungan. Tapi, kedua seri lokomotif ini memiliki keterbatasan daya tarik rangkaian terutama di jalur yang memiliki kemiringan yang curam seperti antara Cigombong, Lampegan, Cibeber, Cipatat, dan Padalarang. Untuk mengatasi permasalahan ini, SS menggunakan strategi memecah rangkaian, yaitu mendinaskan lokomotif untuk menarik rangkaian yang pendek dan memperbanyak jumlah perjalanan, sehingga total barang dan penumpang yang diangkut tetap sama. Namun, lama-kelamaan cara ini tidak lagi efisien untuk dilakukan. Jelas sekali SS membutuhkan lokomotif baru yang bertenaga besar untuk menaklukkan jalur-jalur berat tersebut. Hanya saja, SS terbentur dengan keterbatasan kapasitas jalur yang tidak mampu dilewati lokomotif yang berat. Solusinya, jumlah roda lokomotif harus diperbanyak untuk membagi beban lokomotif sehingga tidak terlalu berat. Tapi muncul masalah lagi. Jalur pegunungan memiliki banyak tikungan dan lokomotif beroda banyak sangat sulit bermanuver di jalur yang berkelok-kelok. SS membutuhkan solusi lokomotif yang sama sekali baru dan belum pernah ada sebelumnya di Jawa. Jauh di seberang lautan, benua Eropa sedang menyaksikan kelahiran sebuah jenis lokomotif baru. Dikonsepkan sejak tahun 1884 oleh Anatole Malay, lokomotif ini mulai menjelajah jalur di Eropa pada tahun 1890. Lokomotif ini bertenaga besar, beroda banyak, tapi lincah melahap tikungan karena bagian depan lokomotif ini bisa bergerak bebas. Inilah lokomotif Articulated Malay yang segera menyebar ke seluruh dunia, tak terkecuali ke Jawa di Hindia Belanda.
Pada tahun 1899, SS tidak menunggu waktu lama untuk memesan lokomotif Mallet ini. Sebanyak 8 unit tiba pada tahun 1900 dan diberikan nomor seri 500. Walaupun lokomotif Mallet ini sesuai dengan keinginan SS, tapi teknologi barunya memunculkan kerepotan tersendiri. Menggunakan sistem uap kompon, lokomotif seri 500 menggunakan sambungan pipa uap fleksibel sehingga bisa bebas bergerak bersama roda bagian depan. Ternyata bagian ini rawan mengalami kebocoran sehingga perlu dilakukan sejumlah modifikasi. Segera setelah masalah teratasi, SS kembali memesan tambahan 8 unit lokomotif seri 500 pada tahun 1907 dan 1908. SS makin yakin dengan teknologi Mallet ini dan langsung membeli lokomotif Mallet baru yang lebih besar dan kuat yaitu seri 520 pada tahun 1904. Tidak lama berselang, Jawa kedatangan lokomotif-lokomotif Mallet yang makin lama makin bertambah besar dan kuat. Ukurannya raksasa dengan bobot dan tenaga yang berkali-kali lipat dibandingkan seri 500, lokomotif Mallet pertama Jawa. Setelah tahun 1920, lokomotif seri 500 dialihkan untuk dinasan ringan karena harus mengalah pada lokomotif-lokomotif Mallet besar yang merajai jalur-jalur pegunungan di Jawa. Pada zaman Jepang, seperti lokomotif-lokomotif lain di Hindia Belanda, seri 500 tidak luput dari eksploitasi Perang Jepang. Namanya diganti menjadi BB-10 dan disebar untuk berdinas ke berbagai tempat seperti ke jalur maut antara Saketi dan Bayah di Banten Selatan. Jalur yang dibangun untuk menambang batu bara di sekitar Bayah ini menelan lebih dari 50.000 korban jiwa Romusa. Pada bulan April 1944, jalur Saketi Bayah diresmikan dan lokomotif BB-10 dioperasikan untuk mengangkut hasil tambang batu bara dari Bayah bagi kepentingan Perang Jepang. BB-10 adalah pilihan tepat untuk jalur ini karena tekanan gandarnya relatif ringan tapi memiliki daya tarik yang besar. Ingatan akan kekejaman Perang Jepang dan kehadiran BB-10 dimunculkan kembali dalam film Lebak Membara. Film laga berlatar masa penjajahan Jepang ini diproduksi pada tahun 1982 dan dibintangi oleh George Rudi sebagai pemeran utama serta tentu saja lokomotif BB-10. Produksi film Lebak Membara pada awal 1980-an menjadi petunjuk bahwa lokomotif BB-10 walaupun saat itu sudah berusia lebih dari 80 tahun, masih dalam kondisi bisa dioperasikan. Meskipun tergolong berteknologi kuno, BB-10 termasuk Mallet yang usia operasionalnya relatif panjang. Pasca kemerdekaan, DKA masih mempertahankan keberadaan BB-10 sebagai lokomotif operasional di jalur cabang pegunungan, seperti di jalur cabang sekitar Bandung, juga di jalur Banjar Cijulang. Lokomotif Mallet tertua Indonesia ini seolah menolak untuk pensiun dan terus beroperasi sampai pertengahan 1980-an. Namun modernisasi tidak bisa dihindari oleh BB-10. Usia yang sudah uzur, ditambah lagi masuknya lokomotif-lokomotif diesel yang lebih kuat dan efisien, menjadi lonceng kematian bagi BB-10. Hampir seluruh anggota BB-10 habis di besi tuakan. Lokomotif Mallet pertama Indonesia ini langsung dipreteli begitu masa pakainya sudah benar-benar habis.
Beruntung, satu unit BB-10 terselamatkan dan tersimpan di Museum Kereta Api Ambarawa. BB-1012 adalah anggota terakhir dari keluarga besarnya yang bertahan hingga hari ini. Kini, para pengunjung Museum Kereta Api Ambarawa bisa melihat langsung lokomotif Maleh pertama di Nusantara. Lokomotif yang membuka pintu bagi teknologi articulated Maleh hingga menjadi lokomotif-lokomotif terbesar dan terberat di Jawa yang sayangnya tidak ada satupun yang tersisa. BB-10 mungkin adalah lokomotif Maleh kecil untuk jalur cabang, tapi kehadirannya membawa peran besar bagi perkembangan teknologi perkereta apian di Nusantara.